Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaliana Tantri dengan nomor induk mahasiswa 187215010 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Pada ujian tengah semester ini, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa, RP MPDE. Adapun hal-hal yang akan saya bahas, pertama yaitu perkembangan fisik usia anak 2-6 tahun, yang kedua perkembangan tahun, yang keempat perkembangan sosial dan moral anak usia 2-6 tahun, dan yang kelima bagaimana implikasinya terhadap dunia pendidikan. Pertama yaitu perkembangan fisik anak usia 2-6 tahun. Pada masa usia 2-5 tahun adalah masa di mana manusia mulai mengembangkan kepribadian dan identitas dirinya. Perkembangan mental yang kompleks dialami anak pada usia ini. Mereka mulai belajar tentang nilai-nilai dan norma-norma selepas masa bayi, yaitu mulai usia 2 tahun terjadi perubahan fisik secara drastis. Perubahan yang menonjol antara lain yaitu wajah anak tetap mungil, tetap terlihat kecil, tetapi dagu dan pada bagian lehernya sudah mulai terlihat memanjang atau tampak jelas. Lalu yang kedua, bentuk lengan dan kaki. Bentuk lengan dan kaki pada anak usia 2-6 tahun ini atau anak usia 2-5 tahun ini mulai panjang dan terlihat lebih lurus dibandingkan ketika dia masih menjadi seorang bayi. Lalu yang menjadi lebih besar, di mana pada usia 2-5 tahun ini jaringan otot seorang anak itu menjadi lebih kuat. Dia mulai bisa seperti memegang barang-barang yang saat itu sedang dia pegang, seperti dia sudah mulai bisa menggenggam gelas miliknya dan tempat makannya. Lalu yang keempat ada detak jantung mereka lebih pelan dan teratur dibandingkan pada saat mereka masih bayi. Lalu yang kelima, kandung kemih, tempat menyimpan air kencingnya bertambah besar sehingga lebih bisa dan atau lebih lama menahan pipis atau menahan rasa ingin buang air kecil ketimbang ketika seorang anak masih usia bayi di bawah usia 2 tahun sulit untuk menahan rasa ingin pipis, tapi ketika sudah lewat dari usia 2 tahun dia sudah mulai bisa menahan rasa ingin pipisnya. Lalu pada usia 6 tahun, rata-rata tinggi badan pada usia ini atau pada usia 6 tahun ini sudah mulai setinggi 112,5 cm, di atas 100 cm, dan rata-rata berat pada anak usia 6 tahun ini mulai mencapai berat lebih dari 20 kg. Lalu gigi permanen mulai tumbuh, dan pada usia 6 tahun ini gigi permanen anak mulai tumbuh sehingga gigi-gigi susu, gigi-gigi sebelumnya sudah mulai terlepas atau mengalami goyang sehingga digantikan dengan gigi permanen. Lalu yang ketiga ada banyaknya anak yang tidak menyukai sayuran. Pada usia 6 tahun ini seorang anak sudah mulai bisa merasakan rasa makanan dan terutama rasa sayuran, dimana banyaknya anak pada usia 6 tahun ini mulai mengerti dan merasakan bahwa dia tidak menyukai macam-macam rasa sayuran. Lalu anak memiliki kendala penuh terhadap kandung kemih dan defekasi, dimana anak usia 6 tahun ini mulai ada yang bisa menahan untuk tidak mengompol pada saat tertidur atau melakukan kegiatan, tetapi ada juga anak yang masih kesulitan untuk menahan rasa ingin pipisnya dan terjadi dia melakukan ngompol pada saat tertidur atau aktivitas lainnya. Selanjutnya yang kedua ada perkembangan intelektual anak usia 2-6 tahun. Tahap yang dialami anak usia 2-6 tahun ini ditandai dengan perkembangan sebagai berikut, yaitu fase praoperasional yang terjadi pada usia 2-4 tahun, di mana anak pada usia 2-6 tahun ini sudah memiliki skill berbicara. Rata-rata anak usia 2-4 tahun ini dia mulai bisa mengeluarkan pendapatnya dan berbicara dengan orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya lebih banyak, mulai seperti menanyakan apa yang dia lihat di depan matanya, lalu menanyakan hal-hal yang mungkin terbesit dalam pikirannya pada saat itu. Lalu yang kedua, umur 4-6 tahun, perkembangan berbicaranya semakin lebih lancar lagi dan lebih baik lagi. Pada usia 4-6 tahun ini mereka mulai banyak berbicara hal-hal yang masuk akal, mulai menanyakan hal-hal yang sudah ada di pikirannya dan mungkin sudah mendapatkan seperti ingin mengetahui jawaban yang lebih pasti dari orang tua atau orang-orang di sekitarnya.
Yang ketiga ada perkembangan emosional pada anak usia 2-6 tahun. Di sini terbagi menjadi 3, di mana anak usia di bawah 3 tahun dia tidak dapat memaklumi apa itu frustasi, lalu lebih mudah menangis atau berteriak sehingga tidak dapat menahan rasa ingin menangisnya atau berteriak karena belum terlalu memahami. Lalu yang ketiga, sering tidak mampu mengendalikan dorongan atau gerakan hati. Jadi masih lebih melakukan tindakan sesuai apa yang ingin ia lakukan. Lalu yang keempat, mulai untuk menyatakan kasih sayang, di mana anak usia di bawah 3 tahun ini walaupun masih belum mengerti dengan lingkungan sekitarnya seperti apa, tetapi ketika ia bersama kedua orang tuanya atau ibu, atau mungkin pada usia di bawah 3 tahun ini sudah memiliki seorang adik, dia bisa menunjukkan rasa kasih sayangnya. Lalu yang kelima, membutuhkan suatu rutinitas dan rasa aman. Rutinitas di sini maksud seperti tidak selalu berada di sebelah orang tuanya atau ibunya. Lalu yang keenam, mulai untuk merasakan emosi dari anak yang lain. Ketika anak usia di bawah 3 tahun ini bermain dengan teman-teman sebayanya, terkadang mereka bertemu anak-anak yang seusia sebaya itu sedang menangis. Nah, di situ terjadilah posisi mereka terdiam melihat anak seusianya menangis. Lalu di usia 3-4 tahun, pertama dapat memaklumi beberapa frustasi, di mana mereka sudah mulai seperti merasa kebingungan atau mulai merasakan frustasi walaupun masih relatif sedikit. Lalu yang kedua, mulai mengembangkan pengendalian diri. Mereka bisa menahan rasa dirinya seperti sudah mulai berpikir dengan baik di usianya. Lalu yang ketiga, menghargai kejutan dan peristiwa tertentu, di mana anak usia sampai 3-4 tahun ini ketika diberikan kejutan ulang tahun berupa kue dan hadiah oleh orang tuanya, mereka mulai paham apa yang harus mereka lakukan, seperti mengucapkan rasa terima kasih dan meniup lilin pada kue ulang tahunnya. Lalu yang keempat, mulai menunjukkan selera humor. Seperti yang kita ketahui pada anak usia 3-4 tahun ini, dimana pada saat ini tuh sudah banyak yang menggunakan HP gitu, walaupun mereka mungkin belum bisa membaca, tetapi mereka memahami penggunaan telepon seluler dan mereka mulai menunjukkan selera humor berdasarkan apa yang mereka cari di YouTube, seperti itu kepada orang tuanya. Lalu yang kelima, mulai mengungkapkan tentang kasih sayang secara terang-terangan. Berbeda dengan usia 3 tahun ke bawah, di mana mereka masih mungkin hanya memberikan rasa ciuman atau pelukan kepada orang sekitar dan orang tuanya. Tapi di usia 3-4 tahun ini mereka mulai benar-benar selain mengucapkan rasa mulai tindakan seperti pelukan dan ciuman. Pada usia 3-4 tahun ini, seorang anak bisa mengungkapkan bahwa dia menyayangi orang tuanya atau menyayangi orang-orang di sekitarnya. Lalu yang keenam, takut akan gelap, merasa diabaikan, atau pada situasi yang belum dikenal. Jadi ketika anak usia 3-4 tahun ini, ketika ia berada seperti di lingkungan ramai yang mungkin dia tidak pernah bertemu dengan orang-orang tersebut, ia mulai menunjukkan rasa tidak nyaman atau takut bertemu dengan banyak orang. Lalu ketika mungkin orang tuanya sedang berbicara dengan teman-teman orang tuanya, dia mulai merasa seperti diabaikan. Seperti itu pada usia anak 3-4 tahun. Untuk anak usia 5-6 tahun, di mana dia dapat menyatakan perasaannya seperti ia sedang merasakan ketakutan, lebih bisa menunjukkan dan berbicara kepada orang tuanya. Lalu nomor 2, dapat mengendalikan agresi dengan lebih baik, dia bisa mengendalikan emosi dan tindakannya. Yang ketiga, menyatakan selera humor di dalam lelucon, kata-kata atau omong kosong. Dia bisa seperti melakukan guyonan atau bercanda dengan orang tuanya dengan mengungkapkan kata-kata. Yang keempat, belajar mengenai hal-hal yang benar dan hal-hal yang salah. Biasanya usia 5-6 tahun ini sudah dapat memahami apa yang menurutnya benar dan apa yang menurutnya kurang benar, seperti itu. Lalu nomor 5, mulai dapat menyatakan, dia seperti lebih berani berbicara kepada orang sekitarnya atau orang tuanya, terutama dengan apa yang mungkin sedang ia pikirkan, apa yang sedang ia rasakan pada saat itu. Selanjutnya, perkembangan sosial dan moral pada anak usia 2-6 tahun, di mana pada masa anak-anak awal ini perkembangan moral masih dalam tahap atau tingkat yang relatif rendah, disebabkan oleh perkembangan intelektual anak ini belum mencapai titik yang
sempurna di mana anak dapat mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip tentang benar atau salah dan tidak memiliki dorongan untuk mengikuti peraturan-peraturan karena belum mengerti manfaat sebagai anggota kelompok sosial. Jadi perkembangan sosial dan moral anak usia 2-6 tahun ini belum bisa mencapai di mana dia harus memahami bagaimana kehidupan di lingkungan sosial dan moral terhadap kehidupannya. Jadi dia lebih banyak bertingkah atau bertindak sesuai apa yang ia ingin lakukan dan cenderung masih seperti tidak peduli terhadap lingkungan sosial karena pola pikir anak usia 2-6 tahun ini belum begitu sempurna untuk memahami lingkungan sosialnya. Dan yang selanjutnya, implikasi dalam pendidikan. Perkembangan sosial, emosional, dan moral merupakan satu kesatuan utuh yang akan berimplikasi pada pembentukan sikap sosial siswa. Pengembangan aspek-aspek tersebut tentu saja tidak terjadi secara ilmiah. Dalam aspek pedagogi, aspek sosial, emosi, dan moral bisa diajarkan melalui pembiasaan, internalisasi nilai-nilai karakter, perkembangan sosial, emosi, moral anak, dan implikasinya. Bahkan di treatment terintegrasi dalam mata pelajaran didukung oleh lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, dan budaya yang baik yang bisa dijadikan sumber belajar. Bantuan pendidik sebagai orang dewasa mutlak penting. Jadi karena pada usia 2-6 tahun masih belum seperti anak dewasa atau belum bisa sempurna dalam menunjukkan sikapnya, perasaannya, dan rasa empati atau simpatinya. Jadi peran pendidik ini sangat penting untuk selalu memperhatikan, mendorong, dan membantu seorang anak usia SD ini untuk bisa memahami dan mengembangkan pola pikirnya, mengembangkan rasa yang ada dalam dirinya sehingga dia menjadi anak yang bisa diatur dengan baik dan memiliki perasaan yang tepat terhadap lingkungan sosialnya. Baik, demikian presentasi dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.